warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Salam ngobas, ngobrol bahas farmasi. Hari ini kita coba korek-korek nih terkait medical representative. Gimana sebenarnya pekerjaan medical representative ini, atau singkat MEDREP. Nah, hari ini kita ada Bang Wira nih yang sudah malam melintang nih di medical representative. Kita coba korek-korek ilmu nih Bang. Oke. Nah, Bang Wira sarjana ekonomi Bang? Iya. Sarjana ekonomi. Udah berapa lama di medical representative? Oke, terima kasih. Selamat pagi teman-teman semua. Saya Wira Fahriandi. Saya untuk di dunia farmasi sebagai medical reps itu udah kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Dari beberapa perusahaan multinasional company, kemudian ada yang dari perusahaan lokal juga, beberapa. Ya cukup banyak. Cukup banyak pengalaman tuh kan, 10 tahun, bayangkan. Oke, orang ini banyak belum sadar nih bahwasannya ada peluang kerja tuh di medical representative ini. Ya. Nah, kira-kira apa aja bentuk-bentuk pekerjaan medical representative ini, Pak? Sebenarnya lebih ke medical reps ini ya, kalau pengertiannya medical, kemudian reps representatif, itu pengertiannya medical di mana kita berhubungan dengan para profesional ya, dengan medis ya, medis, dengan beberapa apoteker, dokter, decision maker yang ada di setiap area jadi tanggung jawab tugas kita kan. Dan juga representatif ini berarti perwakilan dari suatu perusahaan atau produk ya. Ya, jadi ibaratnya yang bisa menjelaskan produk itu dengan sangat baik ya, ini MEDREP. Ya, harusnya tugas seorang medical reps ini adalah bagaimana dia membawa nama perusahaan, membawa nama baik perusahaan dengan memberikan citra yang cukup baik kepada banyaknya profesional healthcare. Jadi lebih ke konsultannya setiap perusahaan farmasi. Artinya di sini dia harus menyampaikan kualitas dari setiap produk yang dia bawa, apa keunggulannya ya kan? Iya, fitur dan benefitnya. Betul. Nah, untuk menjadi medical rep ini, kira-kira apa aja tuh yang diperlukan? Skillnya apa saja? Oke, baik, terima kasih. Jadi saya ingin menjelaskan sedikit ya. Memang menjadi medical representative ini adalah bagaimana kemauan besar dari setiap orang untuk bisa menjadi marketing atau sales. Jadi memang intinya di sini adalah bagaimana dia bisa mengemas produk knowledge yang dia dapatkan untuk bisa dia deliver kepada healthcare profesional ataupun apoteker ataupun lebih ke decision maker yang di area tersebut. Jadi dia bisa menjelaskan produk ini fitur dan benefitnya terhadap pasien. Iya, betul. Bagaimana terbaik untuk bisa dirasakan manfaatnya kepada banyaknya pasien. Termasuk keamanannya. Keamanannya itu sangat penting. Ya. Karena untuk keamanan itu sangat menjadi standar setiap produk. Ya, karena kalau produk tidak bisa dijamin aman, siapa yang mau menggunakan kan? Iya, pasien siapa yang mau terima itu produk kan gitu. Oke, untuk skill personalnya sebagai medical rep ini, kira-kira apa saja yang dibutuhkan? Misalnya, misalnya skill komunikasi seperti itu, atau yang lain apa kira-kira? Nah, baik, terima kasih. Jadi sebelum teman-teman nantinya bergabung di farmasi ya, di perusahaan farmasi baik itu multinasional company atau lokal, itu nanti teman-teman akan dibekali ya dengan produk knowledge yang nantinya di training ya, kurang lebih beberapa perusahaan ada yang 3 minggu 1 bulan. Jadi setelah di training nantinya hal yang paling penting ya, saya akan ada sedikit share mengenai bagaimana sih leadership selling skill seorang medical reps agar bisa berhasil di lapangan
dan bisa menjadi seorang medical reps yang sukses ya, bisa mencapai target. Karena memang setiap medical reps itu dibebankan oleh mencapai target, tapi banyak medical reps yang melakukan pekerjaannya itu hanya sebagai menjalankan job desk saja. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, seorang medical reps itu harus bisa memiliki analytical thinking. Analytical. Jadi dia bisa menganalisa suatu area yang menjadi area coverage-nya ya, lebih ke area coverage-nya seperti apa. Yang pertama dilihat dari bagaimana dia melihat dari faktor internal dan eksternal. Jadi ketika seorang medical reps bisa melihat faktor internal itu adalah bagaimana dia sendiri dalam pemahaman produk Indonesia. Kemudian dia memahami bagaimana kultur perusahaannya dengan baik. Bagaimanapun untuk perusahaan itu adalah brand image-nya suatu perusahaan. Ini dia harus membawa nama baik perusahaan yang sudah distandarkan oleh perusahaan. Jadi menjadi suatu attitude yang baik kepada customer. Nah, itu harus dijaga, itu dari faktor internal. Dan dia juga harus memiliki kesiapan selling skill. Jadi setiap medical reps itu harus memiliki kemampuan menjual suatu produk. Di samping produk itu memang sudah baik, ya, betul. Tetapi harus dijaga bagaimana dia mendeliver, bagaimana komunikasi yang cukup baik. Karena produk yang baiknya ada banyak, nggak hanya produk kita ya kan? Betul, karena kita juga banyak kompetitor. Satu golongan obat ya, itu banyak kompetitor dan dia harus bisa pelayanan yang diberikan kepada setiap customer. Seperti itu. Jadi itu faktor internal, dia harus siap dulu. Kemudian kalau saya boleh katakan, dia harus menguasai tools yang diberikan oleh perusahaan. Tools itu banyak macam, apakah itu toolsnya dari fitur and benefit suatu produk yang memang sudah dimiliki, kemudian toolsnya itu dia memiliki selling skill, kemudian dia bisa menguasai suatu area, dia memahami suatu area, kemudian dia memahami customer-nya siapa, kemudian dia memahami opportunity dari di suatu area. Di suatu area itu kita geografis. Iya, geografis ya, seperti helikopter view. Jadi dia melihat mana opportunity yang cukup besar, mana yang masih weakness, mana yang sebenarnya belum di grab dengan maksimal. Seperti itu yang internal. Untuk faktor eksternal, dia harus mengetahui bagaimana dia melihat kalau kita sebagai medical reps ini adalah bisnis trust ya, kepercayaan ya. Bagaimana? Setuju. Iya. Jadi antar personal medical reps dan klien gitu ya. Klien ya. Kita sebutnya harga profesional. Jadi bagaimana dia bisa menciptakan trust terhadap harga profesional dengan tetap mempertahankan fitur and benefit suatu produk. Jadi yang pertama sekali kalau untuk faktor eksternal, dia harus mengetahui di areanya itu rumah sakit mana yang memiliki opportunity yang cukup besar. Dia lihat dulu yang pertama, opportunity yang cukup besar di beberapa rumah sakit. Dia harus list hospital yang terbaik sampai hospital yang memang masih belum mumpuni untuk mencapai target seorang medical reps. Kemudian yang kedua, tentukan untuk best time dari setiap hospital. Jadi dia harus mengetahui waktu timeline di setiap weekend atau di setiap harinya
hingga dia bisa menentukan mana yang prioritas, mana yang belum jadi prioritas. Dijadwal itu ya? Iya, dijadwal itu timeline-nya. Kemudian yang ketiga, dia harus bisa menganalisa suatu area. Misalkan setiap medical reps itu memiliki 3 wilayah. Dia harus melihat dari setiap wilayah itu dengan faktornya itu ya SWOT, strength, weakness, opportunity, dan threats. Jadi ketika seorang medical reps ditempatkan di suatu area, dia harus melihat strength-nya itu seperti apa. Jadi kalau ada peluang di suatu area, apa yang menjadi strength di setiap area itu mulai mengkerucutkan dari segi hospital, healthcare profesionalnya, kemudian decision maker yang lain. Ketika seorang medical reps berhasil menentukan strength di setiap area, maka itu adalah kunci pertama untuk seorang medical reps bisa grab suatu sales dengan baik. Iya, betul. Nah, untuk medical reps kan otomatis sekarang sudah banyak, umumnya sudah banyak di setiap perusahaan itu sudah pasti ada. Nah, ini persaingan antar medical reps ini untuk mendelivery produknya dengan baik. Kira-kira saat ini sudah seperti apa? Persaingan sangat ketat gitu, atau sekarang masih sangat banyak dibutuhkan itu medical reps seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi yang pertama sekali seorang medical reps itu akan menjadi terbaik ya dari medical reps yang lain. Yang pertama sekali seperti yang saya katakan tadi, itu pentingnya setiap medical reps mengetahui strength-nya di mana, strength point-nya. Strength point-nya seperti apa? Jadi ketika seorang medical reps mengetahui usernya yang paling potensial itu siapa, di list. Mungkin bisa di-list dari top 10, kemudian dia bisa melist hospital yang terbaik, kemudian dia bisa melist decision maker-nya itu siapa aja. Ketika dia sudah mengetahui itu, maka dia bisa mendeliver key message dari setiap produk. Untuk mendeliver key message setiap produk, dia harus mengetahui segmenting dan targeting. Segmenting targeting sangat penting. Untuk mensegmenting suatu produk, dia harus tepat sasaran. Jadi suatu produk yang dia bawa itu harus dia suguhkan atau dia presentasikan kepada user-user yang memang segmenting, memang betul-betul potensial dan memiliki opportunity yang cukup besar. Terkadang setiap medical reps itu yang saya lihat ya teman-teman, untuk segmenting dan targetingnya itu masih belum total, belum maksimal. Jadi memang itu sangat penting sekali. Ya, coba saya kasih gambaran di misalnya. Ada beberapa produk yang harus masuk ke hatinya healthcare profesional. Tapi ada beberapa produk yang harus tadi ke decision maker, baik itu di manajemen di suatu perusahaan, nggak harus ke healthcare profesional seperti itu. Apa memang ada begitu? Sebenarnya untuk setiap produk itu memang kunci utama kita adalah healthcare profesional itu lebih ke dokter ya. Ya, itu lebih utama. Ya, lebih utama ke dokter. Artinya dokter yang penentu setiap obat yang akan diresepkan kepada setiap pasien. Jadi dia memang harus lebih fokus kepada dokter-dokternya terlebih dahulu. Cuma dari setiap hospital itu ada decision maker yang lain, seperti kepala farmasi, apoteker yang ada di apotek farmasi, apotek rumah sakit, instalasi farmasi. Kemudian ada decision maker itu seperti PPK, pejabat pembuat komitmen, PPK di setiap rumah sakit. Nah itu dia harus benar-benar mengetahui lebih detail seperti
itu. Targetnya siapa? Dan itu lebih pentingnya adalah relationship dari semua lini dari setiap hospital. Untuk terkait sekarang ini semua orang memiliki akses BPJS seperti itu. Ya. Rumah sakit juga hampir semua itu sudah ikut programnya BPJS. Kira-kira metode di zaman BPJS seperti ini ada perubahan nggak? Ada transisi nggak dari yang zaman dulu itu? Pastinya ada ya. Beda medical reps yang dulu itu lebih direct ya, lebih direct ke user langsung karena tidak ada terkait dengan BPJS. Jadi tidak ada regulasi seperti yang sekarang ini. Kalau dulu itu pasien yang ada asuransi kesehatan yang pribadi, dia bisa langsung menyerah ke dokter. Tapi kalau untuk yang era BPJS ini memang dia harus dan wajib untuk mengikuti rule yang ada yang disediakan oleh pemerintah kita melalui sistem BPJS tadi. Sistem BPJS tadi. Jadi setiap perusahaan farmasi ya beberapa yang saya pernah jalani itu dia bisa masuk dulu untuk listing suatu produk di BPJS. Baru dia akan bisa maintain itu. Tidak yang mengesampingkan tetap maintain setiap produknya agar teman-teman bisa mempertahankan produk yang di BPJS itu tetap bisa digunakan oleh dokter. Oke, terkait produk ini, medical rep ini kan identik dengan istilahnya service ya untuk healthcare tadi dalam bentuk seminar misalnya, dalam bentuk kegiatan ilmiah. Nah itu apakah sampai sekarang itu ada? Karena nanti hubungannya dengan gratifikasi. Itu kira-kira gimana? Oke, baik, terima kasih. Jadi kalau untuk servis ya, itu kita lebih mengatakan bukan servis yang seperti teten ya, tapi lebih ke sebaiknya itu adalah servis ya dalam bentuk ilmiah tadi mungkin seminar seperti itu. Ya, jadi dia lebih ke servis yang bentuknya itu seminar ilmiah. Dengan cara seperti itu adalah bagaimana di setiap medical reps itu bisa memberikan benefit terhadap healthcare profesional. Jadi itu adalah cara yang paling tepat ya. Itu adalah bisnis yang sehat di beberapa, bahkan hampir semua perusahaan farmasi, baik itu multinasional company ataupun lokal, itu melakukan dengan cara yang sama seperti itu. Jadi memang cara kita untuk bisa mendeliver fitur and benefit suatu produk pada healthcare profesional itu dengan cara seminar ilmiah seperti itu. Seperti sangat familiar ya dari kita kalangan teman-teman farmasi itu roundtable discussion, RTD roundtable discussion, kemudian simposium, kemudian workshop, kemudian kita butuhkan ya setiap healthcare profesional itu memahami suatu produk kita dengan cukup baik. Biasanya kita itu mengirim healthcare profesional yang sangat potensial untuk studi keluar, seperti ke beberapa negara yang memang sedang melakukan seminar terkait produk itu di divisinya itu. Jadi roundtable discussion, seminar, workshop, simposium itu adalah bagaimana seorang expert yang kita jadikan sebagai speaker itu bisa mendeliver ke teman-teman healthcare profesional seluruhnya di seluruh area, sehingga bisa memahami bagaimana golongan-golongan obat yang terbaru itu bisa digunakan pada pasien-pasien saat ini. Nah, terkait itu kita mau menyinggung ke masalah gratifikasi ya, karena udah ada peraturannya kan. Kira-kira gratifikasi ini yang tadi itu servis yang masuk ke dalam kategori gratifikasi ini seperti apa? Baik, untuk gratifikasi, kalau gratifikasi itu lebih ke bagaimana
kita menyuguhkan suatu entertain yang tidak bersifat ilmiah. Sejauh ini kalau aku melihat gratifikasi itu di luar dari hal ilmiah itu masuk ke gratifikasi sebenarnya. Seperti misalnya seorang hacker profesional disupport oleh perusahaan farmasi, itu supportnya seperti apa dulu? Kalau supportnya untuk menghadirkan suatu hacker menjadi speaker atau dia sebagai audience untuk bisa memperkaya ilmu, knowledge juga ujung-ujungnya untuk setiap dokter memahami ini loh ada golongan obat terbaru gitu. Nah, kalau seperti itu tidak gratifikasi. Itu nggak gratifikasi. Iya benar. Walaupun kita menghadirkan suatu hacker profesional itu dalam jumlah yang sangat banyak ke suatu seminar ilmiah, itu diperbolehkan. Itu adalah bisnis yang cukup sehat. Tapi kalau misalnya di luar itu something untuk bisa konflik of interest ya, lebih ke konflik of interest itu sudah masuk gratifikasi. Saya penasaran dengan kegiatan atau pekerjaan yang cukup tadi memerlukan skill yang tinggi, pasti penghasilan cukup besar sebagai hacker. Tapi itu nanti kita bahas. Sekarang saya coba mau bahas terkait misalnya suatu perusahaan farmasi pasti ada naik turun dalam siklus salesnya. Begitu terjadi penurunan sales turnover begitu terjadi penurunan, kira-kira sebagai metrek itu apa langkah yang dilakukan? Baik, terima kasih. Jadi untuk sales, untuk pencapaian target itu dari semua perusahaan bisnis apapun memang sales itu naik turun karena berdasarkan demand permintaan dari setiap bisnis itu kan tidak selalu stabil. Untuk mensiasatinya, bagaimana setiap medical reps itu memahami suatu areanya. Jadi teman-teman bisa melihat suatu area yang tidak terpatok kepada user-user yang sama seperti itu. Jadi kalau saya sarankan, seorang medical reps yang sukses adalah bagaimana dia bisa spreading areanya. Jadi dia bisa memperkirakan dalam waktu kuartal, semester, dia tuh bisa upgrade untuk user-user baru. Itu mensiasati supaya sales itu bisa jadi stabil. Iya. Karena semakin luas areanya maka cakupannya semakin luas. Walaupun sales di setiap di setiap tempat itu kecil, tapi kalau luas jumlah cakupannya, ya saya akan meningkat. Kalau prinsip saya seperti ini, menjadi medical representative yang terbaik adalah bagaimana setiap bisnis itu menjadi bisnis yang cukup sehat ya di setiap area. Misal dia itu memegang suatu provinsi, maka dari setiap rumah sakit yang ada, walaupun kita itu sudah memprioritaskan rumah sakit potensial, namun rumah sakit yang lain itu memang harus ada berkontribusi seperti itu, produk kita. Jadi memang merata ya, lebih spreading dalam penciptaan sales itu sendiri. Ya, oke. Kita masuk ke pendapatan untuk medical reps, karena untuk kawan-kawan mungkin yang berminat ini untuk bekerja atau berkecimpung di dunia medrep pasti penasaran kira-kira seberapa besar sih pendapatan sebagai medrep ini? Terima kasih. Ini kayaknya ini kalau untuk pendapatan tuh topik yang paling asik ya. Karena ditunggu-tunggu gitu. Jadi memang kalau saran dari aku, salary itu
berdasarkan performance. Jadi ketika performance setiap medical reps itu sangat baik atau stabil, maka pendapatannya itu pasti akan terus meningkat. Jadi sales stabil itu sangat jarang sekali pendapatannya stabil. Tetapi sales stabil pendapatannya naik, semakin naik. Jadi bagaimana kita menjadi medical reps yang terbaik bisa mencapai angka salary yang paling tinggi, itu yang terpenting. Jadi ketika seorang medical reps memiliki fixed salary yang di atas rata-rata, sudah pasti dia itu posisinya adalah eksekutif, senior atau eksekutif. Ketika dia sudah mencapai fixed salary yang cukup tinggi, ditambah dengan performance yang cukup baik, maka itu tambah juga insentifnya. Jadi cukup membiur aja. Terus sebelum yang top, saya mau coba cari tahu untuk yang pertama kali berkecimpung atau istilahnya apa? Newbie di dunia mereka itu kira-kira sebesar apa itu salary? Kalau perusahaan yang multinasional, pernah menjalani, jadi kalau perusahaan multinasional company itu kalau kapok itu biasanya di atas UMR. Masih di atas UMR sekitar 4 sampai 5 juta fixed salary. Itu fixed salary ya. Tapi belum termasuk reward tadi ya, reward untuk pencapaian. Pencapaian itu yang saya tahu ya ada yang 3 bulan, ada yang semester, ada yang setahun, itu gimana? Ya, jadi kembali lagi tadi ketika seorang medical reps berhasil membuat menciptakan suatu performance yang cukup baik dan stabil ya, dan terus growth sales, pastinya perusahaan itu tidak akan appreciate ya. Setiap perusahaan itu pasti appreciate terhadap medical reps yang ada di suatu area. Dia akan terus meningkatkan salary yang ada. Jadi ketika performance itu bagus, insentif juga bisa dapat belasan juta ya, bisa dapat belasan juta. Kemudian dia bisa menaikkan gaji itu sekitar 10-20% dari performanya. Jadi memang performance itu bisa melipat fixed salary yang ada. Ketika seorang medical reps kalau sudah 3 tahun menjalani profesi ini dan performance cukup baik, saya rasa dia bisa memiliki penghasilan 2 digit per bulan. Artinya bisa sampai 150 sampai 200 juta per tahun. Bisa kemungkinan seperti itu. Jadi setiap perusahaan memang ada kebijakan berbeda ya. Iya, ada insentif yang per bulan, per tribulan atau per tahun. Tapi yang terpenting adalah seperti tadi, performance dijaga cukup baik. Maka di tahun ketiga dia akan menjadi seorang medical reps yang memiliki fixed salary yang di atas rata-rata seperti itu. 200 juta mungkin. Mulai kawan-kawan Mas ini mulai berpikir nih, kira-kira cocok juga bekerja sebagai medical rep ini. Karena selama ini mungkin belum terbuka ya, ibaratnya masih kawan-kawan Mas mungkin masih belum tahu sih medical ini peluang seperti apa yang ditawarkan, juga skill-skillnya tadi mungkin sudah kita informasikan. Nah itu mungkin setelah podcast kita hari ini banyak yang berbondong-bondong untuk mendaftar sebagai medical rep. Ya, saya rasa sih memang salah satu pekerjaan marketing sales yang ratingnya cukup baik ya dari salary ya. Kalau di industri-industri yang lain ya saya tidak melihat peluang untuk memiliki penghasilan cukup baik itu. Saya rasa sebagai medical reps. Untuk ini kan kalangan farmasis. Nanti di season 2 akan kita bahas kira-kira untuk kalangan farmasis itu apakah lebih mendukung terhadap pekerjaan medical reps. Singkat coba abang bisa paparkan kira-kira apakah
lulusan farmasi gitu, apoteker itu lebih memiliki daya tarik untuk berkecimpung di dunia mereka ini, akan ada peluang lebih baik atau seperti apa? Saya rasa saya sendiri seorang ekonomi manajemen bisnis itu menjalani sebagai medical itu saya cukup enjoy dengan kepuasan saya menjalani pekerjaan saya itu dengan baik ya, dan penghasilan yang lumayan dengan training yang cukup baik juga. Kita tuh di training itu 10 bulan untuk menjadi seorang medical yang cukup baik ya, cukup bisa pemahaman produk untuk bagaimana cara sharing skillnya, bagaimana menjalin relationship-nya, itu cukup baik. Apalagi seorang apoteker yang pemahamannya sebenarnya sudah ditunjang dengan cukup baik ya. Hanya saja seorang apoteker mungkin lebih ke selling skill. Jadi menurut saya yang perlu ditingkatkan. Iya, perlu ditingkatkan. Cukup kompleks dengan seorang apoteker menjadi medical rep, bahkan bisa langsung medical rep yang senior ya. Nah, ini singkat dari Bang Wira, nanti topik ini khusus akan kita bahas di sesi 2 mengenai medical reps. Nah, hari ini coba berikan sedikit motivasi untuk kawan-kawan ngobas untuk bahwasanya memang medical reps ini adalah sebuah jalan yang cukup baik untuk diambil untuk menjadi profesi kita. Kira-kira bisa disampaikan? Oh iya, jadi medical reps ini adalah pekerjaan seorang marketing yang lebih fokus ke farmasi. Yang lebih terpenting adalah bagaimana kita memiliki ambisi dan kita memiliki strategi planning yang tepat ketika menjadi seorang medical rep. Karena ini berhubungan dengan bagaimana relationship yang dijaga dengan uang. Sebelumnya Bang Wira ada Instagram mana? Ada ya. Apa namanya? Instagramnya Abu Wais. Nanti kita kita tampilkan nih di bawah nih, Abu Wais ya. Iya. Nanti kawan-kawan ngobas bisa lihat Instagramnya. YouTube punya? YouTube saya belum punya. Tapi saya ada link. Ada link ya? Website ya? Nanti namanya juga akan kita buat di bawah sini. Oke, sebagai penutup nih Bang, tadi sudah panjang kita bicara mengenai skill yang diperlukan untuk menjadi manajer dan juga benefit begitu ya kan. Kalau pekerjaan tanpa benefit siapa yang mau? Nah, tadi bisa didengar benefitnya lumayan menggiurkan, bisa sampai 200 juta per bulan, per tahun. Nah itu mungkin jadi pertimbangan untuk kawan-kawan bahwasanya ayo sekarang manajer itu menjadi lahan bagi kita semua untuk berkarya secara profesional seperti itu. Nah mungkin itu hari ini video kita hari ini. Jangan lupa tadi saya bilang season 2 itu bersama narasumber yang lain membahas khusus mengenai peluang medical reps bagi kawan-kawan farmasi nih Bang, terutama. Nah, jangan lupa di subscribe YouTube-nya Ngobas Farmasi, jangan lupa di like, jangan lupa di komen yang banyak. Pertanyaan akan kita sampaikan nanti di season kedua. Jangan lupa di komen dan juga jangan lupa hidupkan loncengnya. Oke.
Sekian dulu Bang hari ini Bang. Terima kasih atas informasinya, atas sharingnya yang diberikan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang dan malam. Salam Momas.